Jadi kita akan mengulas kembali mengenai overriding dan overloading. Walaupun di dalam beberapa kali kesempatan sebenarnya kita sudah pernah membahas mengenai overriding. Jadi apa itu polymorphism? Polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Di dalam OOP konsep ini memungkinkan untuk penggunaan antarmuka yang sama untuk memerintahkan objek untuk melakukan tindakan atau aktivitas yang mungkin pada prinsipnya sama tetapi prosesnya berbeda. Polymorphism sendiri adalah kemampuan suatu metode untuk bekerja dengan lebih dari satu jenis argumen. Dalam bahasa lain, konsep ini sering disebut sebagai metode overloading. Pada dasarnya, di dalam Python tidak menangani ini secara khusus karena Python adalah bahasa pemrograman yang memiliki pengetikan dinamis yang tidak memerlukan deklarasi type. Jadi ini contoh untuk penggunaan di dalam bahasa pemrograman lain, contohnya dalam Python. Tetapi kalau Java perlu ditangani secara khusus. Nah, polymorphism adalah suatu benda yang dapat memiliki suatu bentuk secara deklarasi ya, baik sebagai objek kelasnya sendiri maupun objek kelas supernya. Nah, jadi ada dua jenis di dalam polymorphism. Yang pertama adalah overloading dan yang kedua adalah overriding. Ada perbedaan penggunaan di overloading maupun di overriding. Tetapi perbedaannya sebenarnya cukup gampang. Jadi di dalam overloading, ya, pembedanya ada di sini. Parameter yang berbeda. Sedangkan overriding itu ketika suatu subclass itu anak ya, itu mendeklarasikan ulang metode milik superclassnya dengan nama dan parameter yang sama milik superclassnya. Nah kalau jadi sebenarnya gampang dapat dibedakan dengan cara mudah. Overriding adalah ketika sebuah subclass melakukan penulisan kembali metode milik superclassnya dengan menggunakan nama dan parameter yang sama. Oke. Sedangkan overloading itu walaupun dengan menggunakan nama yang sama, tetapi parameternya harus berbeda. Nah, kata kuncinya di sini. Overloading, parameter harus berbeda. Overriding, parameter harus sama. Ya. Jadi itu prinsip dasar untuk membedakan antara overloading maupun overriding. Mohon diingat. Nah, selanjutnya overloading. Overloading artinya metode dengan nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Metode ini berada di kelas yang sama atau bisa di kelas yang lain yang terkait dalam sebuah inheritance atau pewarisan. Jadi karakteristiknya adalah nama metodenya sama, ya, tetapi jumlah parameter ataupun signature-nya berbeda, dan juga bisa jadi, ini atau ya, ini or. Di jenis pengembaliannya bisa sama atau berbeda.
Contohnya adalah kita punya kelas manusia. Dalam kelas manusia itu ada metode set biodata. Dan selanjutnya, metode set biodata itu dilakukan overloading. Namanya sama, Anda perhatikan. Dan selanjutnya juga dilakukan overloading lagi untuk metode yang sama. Anda lihat ketiga nama metode ini sama, set biodata. Apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah jumlah parameternya. Ini cuma satu parameter, ini ada 2 parameter, dan ini ada 3 parameter. Maka ini dinamakan dengan konsep overloading. Ini salah satu bentuk overloading ya. Jika terjadi perbedaan dari jumlah parameter. Sebenarnya nggak hanya itu. Tapi nanti akan saya kembangkan lagi. Nah, jadi ketika Anda memanggil di main class set biodata Joko hanya dengan satu parameter dan lainnya set biodata Joko dengan 2 parameter, ini sudah memanggil parameter yang berbeda. Nah, ternyata di dalam overloading itu bukan hanya metode saja yang bisa di-overload, tetapi konstruktor juga dapat dilakukan overloading. Anda bisa lihat di sini, konstruktor itu adalah metode yang sama dengan nama kelasnya ya. Nah, di sini ada konstruktor kosong, dan berikutnya ada konstruktor dengan parameter. Jadi Anda bisa memanggil atau menginitiate objek dari kelas kucing dengan memilih salah satu konstruktor yang akan dipergunakan. Jadi ketika kita melakukan pengujian, misalkan objek Jerry, kita menggunakan konstruktor kosong, metode Garfield, objek Garfield dengan menggunakan metode yang memiliki satu buah parameter. Kapan kita pakai overloading? Overloading kita pakai pertama ada alasan untuk menyederhanakan kode program serta menjamin konsistensi dalam penamaan metode maupun konstruktor. Karena terkadang kita perlu membuat beberapa metode yang memiliki kegunaan yang sama, tetapi prosesnya bisa kita berbeda atau prosesnya bisa berbeda. Maka kita bisa membedakannya berdasarkan parameter. Ini adalah contoh penggunaan overloading. Misalkan ada bengkel sepeda motor, di mana bengkel itu bisa memperbaiki semua jenis sepeda motor, semua jenis. Namun ternyata setiap jenis sepeda motor itu berbeda-beda. Let's say ini motor yang matic, dan yang kedua adalah motor sport atau manual. Maka kita tidak mungkin membuat metode servis 1 atau servis 2 atau servis matic atau servis motor karena sama-sama servis. Ya, maka kita butuhkan dengan konsep overloading. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ya, jumlah parameternya sama-sama satu. Tetapi kenapa ini bisa disebut sebagai overloading? Karena di dalam overloading itu juga mengenal selain jumlah parameter yang berbeda, juga bisa digunakan untuk membedakan dari sisi tipe data. Jadi walaupun di sini sama-sama satu,
parameternya, tetapi tipe datanya berbeda. Yang satu berasal dari kelas motorsport, yang satunya lagi berasal dari kelas motor matic. Atau bisa juga Anda pakai string, atau juga bisa ini integer. Jadi salah satu cara untuk membuat overloading, jika kita hanya memiliki, jika jumlah parameternya sama, syarat berikutnya adalah pastikan tipe data dari parameter tersebut berbeda. Maka itu sudah dikenakan dengan konsep overloading. Oke, balik lagi. Jadi kita harus melakukan servis untuk dua jenis motor yang berbeda, tetapi tentu saja nama metodenya harusnya sama, yaitu servis. Membedakannya ada di mana? Bedanya ada di sisi tipe data parameter. Ini bisa dilakukan. Berikutnya adalah konsep overriding. Nah, saya yakin overriding sudah sangat familiar ya, karena beberapa kali kita sudah belajar mengenai overriding, yaitu ketika kita melakukan modifikasi metode milik superclass. Overriding terjadi ketika ada metode dalam subclass dengan nama dan tanda tangan yang sama dengan kelas induknya. Karakteristik utamanya adalah adanya inheritance, ada di dalam subclass. Yang kedua adalah nama metodenya harus sama. Yang ketiga adalah parameternya harus sama. Parameternya itu sama itu dalam sisi jumlah maupun dalam sisi tipe data. Dan juga jenis pengembaliannya sama jika dia berupa function. Jadi karakteristik utama dari overriding. Ya, harus terjadi di subclass, artinya dia memodifikasi kelas milik superclass. Modifikasi metode milik superclass. Sedangkan tadi kalau overloading tidak ya. Tidak hanya memodifikasi superclass-nya, tetapi juga bisa memodifikasi metodenya sendiri. Sedangkan kalau overriding hanya bisa melakukan perubahan terhadap metode milik superclass ini. Tidak bisa mengubah miliknya sendiri. Oke. Ini adalah contoh dari overriding. Kita punya kelas parent, kita punya kelas child, extend dari kelas parent. Jadi child ini adalah inherit dari kelas parent. Kelas parent punya metode info, kelas child juga punya metode info, tetapi prosesnya berbeda. Kelas parent itu mengembalikan nilai ini parent, sedangkan kelas info milik child itu memiliki proses yang berbeda, outputnya adalah kelas child. Jadi selalu seperti ini. Nah, ketika di dalam overriding, metode yang diganti tidak dapat memiliki hak akses yang lebih luas dari metode penggantinya. Contoh, ini yang dimaksud dengan salah satu syaratnya adalah metode yang diganti tidak dapat memiliki hak akses yang lebih luas. Public ini adalah hak akses yang paling luas, tapi diganti sama anaknya dengan tipe data atau akses level private. Ini boleh terjadi ya karena private itu private kurang dari public. Ini boleh terjadi. Yang nggak boleh adalah di sini private, lantas di sini public. Nah, itu nggak boleh. Harusnya ketika di sini private, di sini juga harus private.
Jadi ini contoh overriding. Ada kelas A, ada metode tampil ke layar, kelas B extend kelas A, ini juga tampil ke layar. Ini ketika kita lakukan deklarasi objek dari kelas B, maka yang akan dipanggil adalah metode milik kelas B. Bukan metode milik kelas A. Kapan kita pakai overriding? Overriding dipakai jika ada kelas yang diturunkan dari kelas lain. Tetapi kita akan melakukan pengubahan atau perubahan fungsi dari metode yang diwariskan tanpa kita harus menambahkan metode yang baru. Ini contoh penggunaan overriding. Misalkan ada kelas mobil listrik yang merupakan turunan dari kelas mobil. Nah, di dalam kelas mobil itu memiliki metode tambah kecepatan. Nah, tetapi mobil listrik ketika menambah kecepatan itu berbeda dengan mobil bensin atau mobil fosil. Sehingga kita tidak bisa membuat metode tambah kecepatan yang berbeda. Ya, kita harus menggunakan nama metode yang sama. Kenapa? Karena yang namanya tambah kecepatan, mau mobil listrik maupun mobil fosil, itu pasti bisa dilakukan. Maka kita tidak perlu membedakan antara kedua kelas tersebut. Kita harus menggunakan nama yang sama, karena fungsinya, bukan fungsi. Karena nama prosesnya sama. Secara umum, untuk mobil biasa, implementasinya adalah dengan meningkatkan suplai bahan bakar serta udara ke dalam mesin. Tetapi untuk mobil listrik, itu dengan meningkatkan tegangan listrik. Jadi berbeda dengan cara kerjanya dengan mobil secara umum atau mobil fosil. Nah, sehingga ketika kita melakukan pewarisan dari mobil listrik yang diwariskan dari mobil, maka prosesnya bisa kita bedakan seperti ini. Jadi untuk mobil listrik menaikkan tegangan, sedangkan untuk fosil menaikkan suplai bahan bakar. Ada contoh lagi misalkan untuk overloading. Misalkan kita punya kelas bahan bakar kelas pom bensin, lalu ada mobil mewah sama mobil kuno. Anggap mobil mewah adalah Alphard, mobil kuno adalah Carry, dari kelas yang berbeda. Nah, lantas di sini gas stationnya itu mengisi bahan bakar untuk mobil Chery dan yang satunya Alphard. Maka yang Chery itu akan diisi dengan Pertalite, sedangkan mobil mewah harus diisi dengan Pertamax. Jadi nama metodenya tidak harus berbeda, walaupun objek yang dimasukkan berbeda. Jadi di dalam implementasinya kita punya kelas mobil mewah, kita juga punya kelas mobil kuno. Lantas kita lakukan overloading metode untuk isi bahan bakar. Di sini adalah parameternya untuk kelas mobil mewah, dan sedangkan yang kedua parameternya untuk kelas mobil kuno. Selanjutnya untuk overriding. Misalkan kita punya kelas manager dan kita punya kelas supervisor.
Kelas manajernya ada si Bill Gates dan ada supervisor ada kelas Susanto. Jadi berikutnya ada metode naik gaji. Jadi antara manajer dengan supervisor ada metode naik gaji. Ketika dicek ternyata melihat si Bill Gates dari 5 juta naiknya jadi 6 juta, berarti kenaikannya adalah 1 juta ya. Nah, sedangkan Susanto dari yang awalnya adalah 1 juta, ketika dia naik gaji ternyata naiknya jadi 2,5 juta, berarti naiknya berapa? 1,5 juta. Jadi berbeda nih prosesnya untuk kenaikan gaji manajer dengan kenaikan gaji supervisor. Bagaimana cara mengimplementasinya? Mengimplementasikannya tentu saja dengan cara overriding. Let's say kelas manager itu diturunkan menjadi kelas supervisor. Di kelas manager ada metode naikkan gaji, dan lantas di supervisor juga ada metode naikkan gaji. Nah, ketika seperti ini, itu tandanya ada overriding. Nah, ini biasanya ditulis dengan huruf italik ya. Nah, di sini untuk naik gaji manajer adalah 1 juta, sedangkan untuk naik gaji supervisor adalah 1,5 juta. Ini artinya terjadi overriding method. Oke, ada yang tanyakan?